Warga negara Indonesia. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur hal-hal lain terkait kewarganegaraan seperti kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah proses bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab atas kewarganegaraan Indonesia. Pejabat adalah orang yang ditunjukkan oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Indonesia. Indonesia. Berbicara mengenai siapa saja warga negara Indonesia. Berikut ini pernyataannya. Menurut UKE Pasal 4, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah yang berwarga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Selanjutnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan EG atau hukum negara asal. Ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Lanjut lagi anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar nikah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Masih ada lagi loh guys. Ternyata anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Tapi ada syaratnya loh guys. Buat yang bertanya apa sih syaratnya? Jadi ini dia syaratnya. Pengakuan yang dilakukan oleh ayahnya dilakukan sebelum anak tersebut belum berusia 18 tahun atau belum menikah. F. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Hai. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara pada saat yang sama dalam rangka menjamin hak-hak warga negara. Negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara. Selain memberikan pelayanan publik yang profesional. 1. Anak yang lahir di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, dua anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia. Hak negara atau pemerintah. 1. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. 2. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara harus menjamin keamanan dan kenyamanan proses penyaluran aspirasi warga negara melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain memberikan pelayanan publik yang profesional.
Kewajiban negara atau pemerintah. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pengertian melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa berarti pemerintah harus menjamin keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang budaya, suku, atau agama. Sementara itu, tumpah darah mengacu pada wilayah geografis Indonesia yang harus dilindungi dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan utama negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah penjelasan sederhana tentang kegiatan yang dapat memajukan kesejahteraan umum. 1. Optimalisasi lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan, meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan. Contoh, pembangunan jalan, jembatan, dan sistem transportasi umum yang efisien. Hal ini mempengaruhi kenyamanan hidup secara material dan imaterial, seperti memudahkan akses ke tempat kerja, sekolah, dan fasilitas umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah penjelasan sederhana tentang kegiatan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. 1. Program wajib belajar. Tujuan, mewajibkan setiap anak untuk menempuh pendidikan formal, setidaknya hingga pendidikan menengah atas. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun pada tahun 2009 dan diperbarui menjadi 12 tahun pada tahun 2015. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan memastikan setiap generasi muda bersekolah. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah salah satu komitmen penting Indonesia dalam hubungan internasional. Berikut adalah penjelasan sederhana mengenai konsep ini. Pengertian, ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berarti bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keadilan di tingkat global. Hal ini mencakup upaya untuk menghindari konflik, menyelesaikan perselisihan secara damai, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia. 5. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya adalah prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 29 Kode tahun 1945. Berikut adalah sederhana tentang konsep ini. Pertama, bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar ke-1945. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia didasarkan pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa negara mengakui adanya Tuhan dan berdasarkan pada nilai-nilai keragamaan. Negara menjamin kemerdekaan beragama. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan yang mereka yakini tanpa paksaan dari pihak manapun.
Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kewajiban negara pemerintah. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Suatu negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh warganya. Selain itu, negara juga harus berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat yang lemah dan kurang mampu dengan tetap menjaga martabat kemanusiaan. Ini mencerminkan prinsip keadilan sosial, di mana pemerintah berupaya memastikan kesejahteraan seluruh rakyatnya, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan atau kurang mampu, melalui penyediaan sistem perlindungan sosial yang adil dan manusiawi. Contohnya seperti Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sebuah sistem jaminan kesehatan yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir dengan biaya yang besar. Dan contoh berikutnya, program Bantuan Langsung Tunai BLT. Bantuan Langsung Tunai BLT untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi warga negara. Ini merupakan kewajiban negara yang diatur dalam undang-undang dan konstitusi untuk memastikan setiap individu dapat hidup dengan standar yang layak dan mendapatkan akses terhadap layanan vital seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan infrastruktur lainnya. Pelayanan kesehatan yang layak mencakup ketersediaan rumah sakit, klinik, puskesmas, tenaga medis, obat-obatan yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Fasilitas pelayanan umum mencakup infrastruktur seperti jalan, transportasi, sanitasi, dan air bersih, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini juga mencakup upaya pencegahan penyakit, kampanye kesehatan, serta perlindungan lingkungan demi mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Dengan demikian, negara memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karakteristik warga negara yang bertanggung jawab. 1. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. 2. Bersikap kritis. 3. Melakukan diskusi dan dialog. 4. Bersikap terbuka. 5. Bersikap rasional. 6. Adil dan jujur. Karakteristik warga negara yang mandiri. Memiliki kemandirian berarti memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab di antaranya 1. Menjaga fasilitas umum dan tidak merusaknya. 2. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar. 3. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menaati norma yang berlaku di masyarakat. 5. Menaati peraturan lalu lintas. 6. Membayar biaya setelah menggunakan fasilitas umum. 7. Menjaga persatuan dan kesatuan negara. 8. Menghormati hak asasi manusia orang lain, dan sebagainya. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi dapat dilakukan dengan cara 1. Berbuat baik dan menerapkan sopan santun. 2. Menunjukkan tata krama di tempat umum. 3. Menghormati kepemilikan orang lain. 4. Menjadi pendengar yang baik. 5. Tidak melakukan diskriminasi. 6. Menerima perbedaan pendapat. 7. Tidak memotong pembicaraan orang lain. 8. Tidak mencuri barang orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Menurut Hetifah SJ,
Sumarto 2003:78 adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi konstitusional adalah konsep demokrasi yang dilegalkan melalui konstitusi. Terima kasih.